Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat? Sehat. Oke, sudah sarapan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau cek dulu semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke ya. Oke, kita sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu kepada ketua kelas, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Dipersilahkan. Semoga dengan kita berdoa, kita diberikan berkah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini sampai selesai dan kalian bisa menerima ilmu dari kegiatan pada hari ini. Amin amin ya Robbal. Oke ya. Ibu mau absen dulu ya karena kelihatannya ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk hari ini? Fadil. Keterangannya apa? Sakit. Ada suratnya? Oh, melalui wali kelas, melalui WA ya. Oke, nggak apa-apa. Kita doakan semoga Ananda Fadil cepat sembuh. Dan yang lain juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena cuaca pada akhir-akhir ini panas, debu. Jadi kalau beraktivitas tidak penting untuk keluar, tidak usah keluar rumah ya. Oke, mungkin seperti itu. Oke. Nah, Ibu minta kemarin sudah Ibu sampaikan melalui WA group ya. Bahwa kita hari ini akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, adapun alat-alat yang perlu kalian persiapkan, ini sama seperti yang Ibu sampaikan melalui WA group. Pulpen, pensil, penggaris, penghapus, buku tulis, HP atau laptop, dan disertai dengan paket data. Apakah semua peralatan ini sudah dibawa? Nah, HP-nya bawa? Oke, ada paket datanya? Ada. Kalau tidak ada mungkin ya temannya yang berbaik hati boleh memberikan hotspot ya. Oke, alhamdulillah untuk persiapannya sudah ya. Oke, sebelum itu, nah kalian perhatikan kita pada hari ini akan belajar tentang materi fungsi kuadrat ya. Menggunakan apa? Nah, nanti Ibu akan kasih tahu. Kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning, ya. Apa itu? Nanti kalian akan diberikan permasalahan yang akan kalian selesaikan melalui diskusi kelompok, ya. Sebelum memulai kegiatan tersebut, nah Ibu mau mengingatkan kembali nih materi yang ada kaitannya dengan materi hari ini, ya, yaitu materi koordinat kartesius. Kira-kira ini materi di kelas berapa, Malika? Materi di kelas 8 ya. Masih ingat? Coba kita cek ya. Nah, di tampilan gambar yang ada di layar,
ini ada beberapa titik ya. Jadi ada 8 titik koordinat yang berbeda-beda. Nah, Ibu mau tanya dulu ke Rizwar. Mana Rizwar? Oke, coba sebutkan koordinat titik A. Oke, gimana yang lain betul? Oh, ya, koordinat titik A adalah 2,3 ya. Kemudian Dinda, mana Dinda? Oh, ya Dinda. Sebutkan koordinat titik G. Oke, negatif 3 itu pas di sumbu X ya. Berarti koordinatnya adalah negatif 3,0. Betul sekali ya. Nah, oke bagus, masih ingat. Satu lagi ya supaya seimbang. Coba ada nggak yang bisa menyebutkan koordinat titik H? Oh ya, silakan Farhan. H, koordinat titik H adalah 7, negatif 2. Gimana betul? Oke, kita kasih plus untuk ketiga temannya tadi. Oke ya. Jadi alhamdulillah untuk materi koordinat kartesius kalian masih ingat ya. Dan ini akan menjadi bekal kalian untuk mempelajari fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Nah, apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi kalian selama ini kalau belajar sesuatu itu harus tahu dulu manfaat dari materi tersebut. Jadi kalian lebih jelas nanti. Nah, untuk fungsi kuadrat, nah ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang mungkin sering kalian lihat adalah penerapan dalam pembangunan jembatan. Seperti yang kalian lihat di gambar, nah ini ada sebuah jembatan besi ya. Perhatikan pembangunan tiangnya, tiang yang ini. Nah, pembangunan tiang yang berwarna merah ini, patokannya itu kemana? Ya, dasarnya itu apa? Nah, dasarnya adalah penggunaan rumus fungsi kuadrat. Nah, siapa tahu nanti Alvito, nanti mungkin berapa tahun lagi pengen jadi arsitek jembatan. Nah, bisa, amin ya, bisa memanfaatkan materi fungsi kuadrat. Bukan hanya Alvito, mungkin yang lain ya. Kita kan tidak tahu ke depannya nanti seperti apa. Siapa tahu di antara kalian ada 1 atau 2 atau lebih banyak lagi yang akan menjadi arsitek. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun orientasi atau kompetensi dasar kita pada hari ini, coba Saskia bacakan. Oke, yang kedua. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya, jadi apa sih tujuan kalian belajar pada pagi hari ini? Nah, tujuannya ini ada 3. Jadi nanti melalui masalah yang diberikan, jadi Ibu akan memberikan masalah kepada kalian. Nah, kalian yang pertama, coba Irfan baca, coba. Yang pertama dapat menganalisis Oke, betul. Yang pertama yaitu menganalisis ya. Diharapkan nanti kalian dapat menganalisis fungsi kuadrat jika diberikan menggunakan grafik jika diberikan sebuah fungsi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalian nanti diharapkan dapat atau mampu membedakan mana yang fungsi kuadrat, mana yang bukan fungsi kuadrat. Nah, yang berikutnya yang terakhir, nah ini yang berkaitan nanti dengan HP ya, dan juga keterampilan kalian. Diharapkan nanti kalian mampu membuat sketsa. Sketsa dengan gambar itu berbeda. Sama atau beda? Beda ya, kalau gambar tuh biasanya harus tepat. Kalau sketsa tuh dibuat mirip seperti gambar yang ada. Misalkan Ibu mau sketsa mukanya Saskia, kan nggak harus mirip ya, hampir mirip. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, menggunakan seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya, atau PBL
Nanti Ibu akan tampilkan ya. Kalian akan Ibu berikan beberapa gambar ya. Lalu kalian nanti akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bantuan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, nanti penilaiannya ada beberapa. Yang pertama, ada penilaian sikap. Ya. Jadi sikap kalian mana yang akan dinilai? Sikap selama kalian bekerja dalam kelompok tersebut. Keaktifannya, kerjasamanya dalam kelompok, nah itu akan dinilai. Ya, sikapnya. Yang kedua, keterampilannya. Ya, keterampilan kalian menggambar, keterampilan kalian melakukan presentasi. Karena nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, maka kalian akan melakukan presentasi. Ya, dan juga nanti akan ada penilaian pengetahuan, yaitu penilaian soal. Jadi kalian akan Ibu berikan soal di awal dan di akhir, ya. Nah itu akan kalian kerjakan. Nah itu nanti akan ada penilaiannya tersendiri. Jadi perhatikan dengan baik, ikuti dengan baik kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah kalau tidak ada, nah ini adalah penilaian yang pertama. Ya, kita akan melakukan pretest atau penilaian di awal pembelajaran. Ya, silahkan kalian gunakan HP-nya. Jadi silahkan ambil HP-nya. Silahkan di scan barcode-nya. Ya, atau mungkin bisa melalui link. Sebentar. Kalian scan dulu barcode-nya. Bisa di scan? Lindung ya? Nah, silakan di scan barcode-nya. Di scan, bisa? Bisa? Oh, enggak ada. Sebentar, kalau yang enggak bisa nyekan, ini Ibu anu dulu ya. Sebentar. Nah ini bentuk pretestnya adalah permainan. Ya, jadi kalian akan melakukan permainan menggunakan aplikasi Wordwall. Nah ini yang tidak bisa nyeken atau kesulitan nyeken dari jarak jauh. Nah ini ada linknya. Ya, linknya sudah Ibu kasih di grup WA. Silakan diklik. Ya. Dan lalu mulai mengerjakan. Nanti hasilnya akan ada di bawah sini, ya. Oh ini yang kemarin. Nah silakan dimulai dari sekarang. Waktunya kurang lebih 3 menit, ya. Mulai dari sekarang. Oh ada yang sudah selesai? Wah betul semua? Wah betul semua. Gimana yang lain? Ya. Jadi itu gimana? Tinggal memasangkan saja ya. Jadi kalian diminta memasangkan grafik-grafik tersebut. Oke, 3 menit waktunya. Kurang lebih seperti ini ya tampilannya ya. Silahkan dipasang-pasangkan mana yang grafik fungsi, mana yang bukan grafik fungsi. Ingat di situ ada timernya, ada waktunya. Ini tinggal diseret-seret aja. Nah, bisa dikembalikan lagi. Kalau misalkan dirasa salah, boleh dikembalikan. Ya. Oke, ntar lagi waktunya habis. Sudah selesai? Sudah? Oke. Ada yang belum? Oh, belum, Astari. Oke. 1 menit lagi ya, Astari. Jadi di sini kita bermain, ternyata bermain sambil belajar ya. Jadi bisa. Oke.
Oke, cukup ya. Cukup, waktunya sudah habis. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, gimana hasilnya? Ada yang betul semua? Oh, ada. Ada yang salah dikit-dikit? Ada yang salah dikit-dikit? Wah, yang betul semua ini hebat ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Berarti mungkin belajar dari rumah ya. Padahal Ibu belum menyampaikan materinya, tapi luar biasa ya. Mungkin kalian sudah melakukan kegiatan literasi sebelumnya ya. Oke, bagus, baik sekali. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini Ibu akan menanyakan ya. Nah, bisa kalian lihat kata-katanya. Pernahkah kalian mengamati lintasan bola basket ketika bola tersebut dilemparkan ke arah apa? Nah, ke arah ring basket. Pernah? Atau mungkin malah pemainnya? Ya, ini tinggi nih, main basket atau enggak? Oh enggak, pemain voli. Ya, oh main juga ya. Nah, kira-kira dari lintasan atau dari lemparan bola basket tersebut, bagaimana bentuk lintasannya? Gimana? Coba, gimana Hamka? Bentuknya seperti apa? Melengkung. Melengkungnya seperti apa? Coba bisa diilustrasikan? Oh, melengkungnya begini? Oh iya, karena kita melemparnya ke arah atas ya. Nah, jadi betul ya. Bentuk lintasannya menurut Hamka itu adalah melengkung ya. Sekarang di sini ada tampilan. Nah, yang di sebelah kanan berarti ya. Nah, itu tampilan orang yang sedang main basket seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Lalu yang di sebelah sini, nah ini gambar apa? Nah, gambar air mancur. Kaitan dengan yang tadi, bagaimana bentuk lintasannya? Nah, gimana? Oh, ternyata sama-sama melengkung. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Kemudian lanjut ke gambar yang kedua. Oh, salah nih sebentar. Salah klik. Sebentar. Nah, kalau yang gambar kedua ini bentuk apa ini? Ini gambar apa? Gambar jembatan ya. Gambar jembatan. Kalau yang ini gambar jembatan di luar negeri, namanya di San Francisco. Kalau tidak salah namanya Golden Gate ya. Kalian perhatikan tali jembatannya. Kelihatan? Nah, bagaimana bentuknya? Ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Yang sebelah kanan, apakah sama? Oh, sama ya. Lalu ada lagi gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambar jembatan ya. Kalau daerah sini biasanya di mana ya? Oh, di Grogot. Namanya jembatan apa? Jembatan? Yang di Grogot itu namanya jembatan apa? Jembatan, kalau kita kenalnya jembatan kan? Kandilo ya, Ibu taunya jembatan Kandilo ya. Nah, perhatikan bentuknya ya. Bagaimana bentuknya ya? Silakan kalian perhatikan baik-baik karena ini nanti akan ada hubungannya dengan LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Nah, sekarang muncul beberapa pertanyaan. Nah, Ibu mau tanya nih. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dapat kalian lihat dari gambar tayangan tadi? Apakah ada yang menarik? Silakan, ada yang mau menjawab? Ada, Bu. Oke, silakan Hanif. Lintasan bola basket dan lintasan air mancur. Oke. Itu memiliki Bentuknya seperti apa? Oh, kata Hanif. Dari gambar tayangan tadi berarti tayangan yang pertama ya. Nah, ternyata lintasan bola basket dengan lintasan air mancur ya, itu bentuknya melengkung. Oke, ya. Kemudian, apakah ada kemiripan dari gambar 1, gambar 2 dan gambar 3? Oke, Kesha silahkan. Oke, semua gambar seperti jembatan itu bentuknya sama-sama melengkung. Oke, berarti sudah bisa menganalisis ya. Nah, kemudian selain informasi yang disampaikan oleh Ananda Hanif dan Kesha, nah tugas kalian nanti
kalian silahkan gali lebih dalam lagi ya. Informasi apa saja yang bisa kalian peroleh ya. Lalu nanti akan muncul pertanyaan, bagaimana bentuk gambar dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Ya, nah ini. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok. Nah, ini ada 6 kelompok ya. Nama kelompoknya enggak yang biasa ya, enggak yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau A, B, C, D, E, F. Nah, Ibu kasih nama-nama apa ini, ada yang tahu? Nama-nama apa? Nama desa di mana? Oh, nama-nama desa yang ada di Long Ikis. Kenapa Long Ikis? Karena kita ada di Kecamatan Long Ikis. Jadi kita pengen memperkenalkan nama-nama daerah kita. Nah, yang pertama ada kelompok Pait, kedua Tangpait, ketiga Lombok. Ini Lombok bukan asal Lombok ya. Lalu yang keempat ada Kayungo, lalu Desa Semuntai. Nah, Desa Semuntai ini desa kita sekarang. Lalu yang terakhir ada kelompok Krayan ya. Nah, sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok Pait, Atang Pait, terus Lombok. Kemudian di sini Kayungo, Semuntai, dan Krayan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silahkan bergabung. Gak apa-apa, tasnya ditinggal aja dulu. Atau mau dibawa? Ada peralatannya, boleh deh. Ya, nggak apa-apa kalau dirasa peralatannya mau digunakan. Oh, Bayu, kelompok berapa Bayu? Kelompok Krayan berarti di paling belakang ya. Oke. Ya, kalau bangkunya kurang digeser. Oke, kelompok Pait sudah lengkap? Udah, kelompok Atang Pait? Lengkap. Oke, kelompok Lombok? Oke, pas ya. Ini Kayungo ya. Pas, lalu Semuntai. Oke, aman. Krayan. Oh, ini yang tempat kurang 1 berarti ya. Tadi Fadilnya sakit, nggak apa-apa. Nah, karena sudah berkumpul di kelompoknya, kemudian ini Ibu mau bagikan LKPD-nya ya, lembar kerjanya. Sebentar. 1, 2, 3 ya. 4, 5, dan 6. Oke. Silakan dilihat dulu. Untuk LKPD. Nah, ya. Ini LKPD-nya juga nanti bisa di-scan di sini. Nah, untuk menggunakan LKPD ini, maka kalian akan diarahkan menggunakan bantuan GeoGebra. Nah, pertanyaan Ibu, sudah diinstal belum aplikasi GeoGebra-nya? Nah, oke, bagus ya, sudah diinstal. Nah, terkait tutorial penggunaannya, kalau yang masih lupa, nah ini ada tutorialnya ya. Sudah Ibu bagikan juga linknya di grup ya, di grup kelas. Silakan dibuka kalau lupa. Nah, kemudian, sebentar. Nah, tugas kalian adalah melakukan diskusi kelompok kurang lebih 30 menit. Jika kurang dari 30 menit sudah selesai, maka kita bisa mulai melakukan kegiatan presentasi ya. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, kalian perhatikan LKPD kalian. Nah, di sini perhatikan petunjuknya ya. Langkah pertamanya harus ngapain dulu? Coba diperhatikan petunjuknya. Yang pertama harus mengisi, nah, isilah identitas kalian ya. Pakai nama lengkap ya. Kemudian silahkan perhatikan perintahnya. Maksudnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan diperhatikan dengan baik ya. Kemudian jika ada yang kurang paham, nanti kalian boleh bertanya. Nanti juga Ibu akan sambil berkeliling mengecek kalian mengerjakan ya. Nah, lalu dikerjakan dengan teliti. Nah, saran Ibu karena ini menggambar grafik, jadi pakai pensil ya.
untuk dia koordinat kartesiusnya boleh pakai pulpen, nanti grafiknya yang pakai pensil. Supaya apa kira-kira? Supaya kalau salah nanti bisa dihapus ya, betul ya. Ada pertanyaan terkait ini? Ingat, penilaian akan dilakukan setelah ini ya. Jadi silahkan kalau tidak ada pertanyaan, di sini ada kurang lebih berapa aktivitas? Ada 14 aktivitas yang harus kalian selesaikan. Silahkan kalau tidak ada pertanyaan dimulai dari sekarang ya. Nah, kalian bisa membuka buku kalian, LKS kalian, atau mungkin kalau mau juga bisa membuka sumber belajar lain ya seperti internet. Nah, silahkan dibuka. Nanti Ibu akan melakukan penilaian juga sambil membimbing kalian. Tiga 30 menit berarti maksimal sampai di jarum panjang kedua, ya. Ya. Jadi diperhatikan kembali waktunya. Oke, untuk kelompok pahit ada pertanyaan? Oke, bagus sekali dibagi tugas. Itu boleh dilepas staplesnya, ya. Nah, jadi seperti kelompok pahit ini dilepas-lepas. Tujuannya apa? Supaya bisa berbagi, ya. Nah, oke. Ditulis namanya, nama lengkap. Oke. Nah, ini juga bagus nih, boleh dilepas ya, nggak apa-apa. Nanti Ibu akan staples ulang. Yang penting tidak terpisah saja ya. Boleh buka, silakan buka GeoGebra-nya, dibagi tugas. Alvito ngerjakan yang aktivitas ini. Nanti ketika gambar grafiknya sudah selesai semua, nah baru aktivitas-aktivitas yang perlu diskusi ini, nah kalian diskusikan bareng-bareng ya. Gitu. Oke, April kebagian menggambar. Oke, ini sudah dapat gambarnya ya? Ya, Bu. Oke, aktivitas 1 sudah. Oke, boleh dilepas ini? Mau dilepas? Nah, boleh dilepas, jadi dibagi. Nanti ini Daril sama Azwan bagian yang ini lembar pertama, kedua gitu. Ya. Oke, ini gimana? Oh, masih nyari gambarnya. Kenapa ini gambarnya seperti ini? Coba kita ini dulu sebentar, cek HP-nya. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini kan kurang enak dilihat kan? Saran Ibu di clear, coba kamu clear all dulu. Nah, di discard, jangan disimpan. Kemudian atur di sini saja. Atur ininya, jarak satuannya. Nah, ini distance or length-nya ini diklik. Otomatiknya dimatikan. Nah, jadi 1 dan 1. Tujuannya apa? Terlihat apa ini? Berarti garis bilangannya atau sumbu-sumbu X dan sumbu Y-nya nih jaraknya per 1. Ya, oke. Nah, baru back. Nah, kembali. Nah, masukkan nilai fx-nya. Selesaikan grafiknya dulu, baru bisa melakukan diskusi, ya. Jadi dibagi, gambar dulu grafiknya. Pensil, kalau pakai pulpen juga nggak apa-apa. Oke. Kelompok apa ini? Terakhir kelompok Ryan, 4 orang. Bayu kebagian ngapain? Oh, bagian nyari. Nah, ini kegedean anunya sama kayak punya kelompok siapa tadi tuh. Nah, coba ditaruh dulu handphonenya.
ini diatur, di-clear dulu deh. Klik garis 3. Nah, taruh aja di bawah supaya enak. Clear all-nya diklik. Ya. Kemudian discard. Oke. Kemudian klik pengaturan, itu yang gambar ya, oke. Klik jarak atau panjang. Otomatiknya dimatikan. Nah, satu-satu. Oke. Back. Nah, oke. Nah, sekarang grafik fungsinya ini grafik fungsinya, garis sumbunya sudah berjarak 1 ya. Kemudian masukkan fx-nya. Tadi kenapa mereng? Penggarisnya ya? Oh iya sudah enggak apa-apa. Ya. Oh, di sini enaknya pas di AC. Oke, ini itu yang aktivitas berapa? Aktivitas 3. Oke. Boleh diselesaikan dulu gambarnya. Setelah selesai gambar, maka mulai untuk berdiskusi seperti aktivitas 5 dan 6 kan perlu diskusi ya. Nah, lalu aktivitas 13 dan 14. Oke, dilanjutkan. Oke. Ini tadi nama-namanya Ibnu siapa tadi? Ibra, Davinza, Farhan, dan terakhir Astari. Oke, nanti akan ada penilaian ya. Jadi sambil ini, ya jangan ada yang diem ya, semuanya ikut bekerja supaya cepat selesai dan tentunya kalian juga paham. Oke. Ini kelompok apa tadi? Kayungo ya. Kayungo ada Keisha, Sarinda, Irfan, Alvito, dan Salman. Oh, berarti kalian gambar dulu sumbunya ya. Oke, bagus. Kerjasamanya bagus ini. Gimana? Oh, ada pertanyaan? Oh, tulisannya hilang. Iya. Gini. Nah, ini nggak hilang. Tadi pas. Oh, tadi hilang. Oh, nggak apa-apa, berarti diklik ulang. F, X, nah, sama dengan. Nah, hilang itu berarti terpencet apanya itu? Ya. Udah? Oh, hilang juga. Coba Ibu bantu sedikit ya. Fx sama dengan, coba ini, Fx3 misalkan aja ya. Oh iya, kenapa ya punya ini dihapus dulu ya. Fx sama dengan X. Oh, ketika di enter langsung terhapus ya. Coba keluar dulu berarti. Keluar dulu dari GeoGebra. Baru masuk kembali. Keluar dulu, ditutup dulu GeoGebranya. Nah, baru masuk kembali. Nah, coba dilakukan langkah yang tadi. Mungkin ada, nah itu bisa. Nah, ya. Jadi nanti kalau muncul lagi yang seperti itu, berarti keluar dulu ya. Nah, ini tinggal dilengkapi sesuai dengan fungsi yang ada di sini. Ya. Ini kelompok apa terakhir tadi? Krayan. Bayu,
Tiara, Aziza, dan Rifa. Ini tadi sudah ya? Belum ya? Kelompok semuntai. Sudah mau selesai? Oke. Ini Anafi. Terus April. Ayo Malika, dibantu temennya. Oke. Untuk kegiatan yang 13 dengan 14, aktivitas itu didiskusikan ya. Jadi temannya siapa tahu punya pendapat, nah bisa dituliskan di situ ya. Jadi nggak apa-apa. Banyak pendapat nanti tinggal disaring mana yang kira-kira sesuai ya. Oke, terakhir mana yang belum Ibu tengok? Sini ya. Oh iya. Sudah mau selesai? Ayo, Hayatun. Sudah mau selesai? Ini nggak usah begini, dia enggak bukan yang seperti ini grafiknya. Begini dia. Ini kan ada lengkungannya. Jadi dia tuh grafik itu nanti dia kalau semakin kita perkecil tuh grafiknya kan makin besar kan? Ya kan, jadi kan dia terbukanya gini, bukan melengkung seperti bunga, bukan. Ya. Jadi lengkungannya itu lurus tapi semakin naik ke atas, terbuka ke atas. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang karena gambarnya sudah hampir selesai, nah berarti ini tinggal didiskusikan. Nah, ini dicek kembali apakah seperti ini grafiknya. Jadi saran Ibu kalau menggambar grafik jangan begini. Nah, ini artinya apa? Nah, kalau yang begini berarti berapa garis ini? Banyak. Kalau yang seperti ini, nah, jadi harus pasti, ya. Jadi cukup sekali tapi pasti. Kalau berkali-kali nanti bingung. Ini posisinya ada di titik berapa atau di subu apa? Ya, kalau dua kan nanti ada dua garis, nanti bingung sendiri. Ya, jadi seperti ini. Ini kelompok Lombok ya. Hamka, Rifa, ayo Dio bantu temennya. Rifa, Zaka, sama Hayatun. Hayatun kebagian apa? Oh, menggambar. Sudah selesai tugasnya. Nah, sekarang didiskusikan. Ini kelompok Atang Pait. Nah, Atang Pait. Ferry kebagian apa? Oh, presentasi nanti. Oke. Siap Ferry? Oh, siap. Bagus ya. Jadi ketika ditunjuk tuh harus siap ya. Jadi nanti dipelajari. Ferry, Rizwan nggak nemenin? Oh, ngomong. Oh, nanti Ferry yang pegang. Oke. Dinda, Putri. Ya. Boleh mengemukakan pendapat. Ya, diajak juga temannya. Siapa tahu dia, oh ini nggak sesuai, misalkan ya. Oh menurut saya seperti ini, menurut Ferry seperti ini. Ya boleh. Jadi ini hasil dari diskusi semua teman di satu kelompok. Ya, bukan per individu. Karena tujuannya kan kita kerja sama ya. Oke. 30 menit berarti kurang lebih 15 menit lagi ya. 15 menit lagi, kemudian kalian akan mulai presentasi. Ada yang sudah selesai? Oh, sudah. Kelompok berapa yang sudah selesai? Oh, kelompok semuntai sudah. Kayungo juga sudah. Oke, bagus. Ada lagi? Kelompok Atang Pait ya. Oke, Atang Pait juga sudah selesai. Oke, yang sudah selesai sambil dipersiapkan untuk kegiatan presentasi ya.
nanti kegiatan presentasi satu kelompok 3 menit. Ya. Nah, apa yang dipresentasi? Nah, ini kalian perhatikan yang aktivitas 5, 6 ya. Silakan dipresentasi. Kemudian yang berikutnya aktivitas 13 dan 14. Jadi silakan dipresentasi secara singkat, jelas, tapi padat. Ya. Nah. Tadi bagus Pak Eri, siapa yang presentasi? Saya Bu, berani ya. Jadi kalau presentasi ke depan, kalau nanti gugup-gugup sedikit nggak masalah ya, itu namanya proses belajar ya. Identitas jangan lupa disertakan. Yang sebelah sini gimana? Dikit lagi. Oke. Berarti tinggal menunggu 3 kelompok ini. Oh, ini mencari sumber belajar dari internet. Oke, boleh, nggak masalah ya. Sumber belajar sekarang itu tidak hanya terpusat di buku paket ya. Kalian bisa menjangkau lebih luas melalui internet dengan baca buku elektronik ya. Kalau dulu zaman sekolah bawanya kan buku yang tebel-tebel itu sampai tasnya nggak muat. Kalau sekarang cukup bawa satu handphone dalam genggaman, semua ilmu sudah ada di situ. Yang penting penggunaannya harus tepat dan benar ya. Ini sudah Lombok gimana? Oke, Lombok juga sudah selesai. Krayan bagaimana? Oh, dikit lagi, nggak apa-apa, masih ada waktunya, ya. Oke, tidak masalah. Mana Ibu cek? Oke. Nah, itu ada grafik aktivitas berapa itu? 7. Ada terlihat 2 garis di situ. Nah, garisnya double ya. Iya. Karena harusnya 1 garis, ya. Oke. Tadi mencari sumber belajarnya lewat mana? Ini gue lihat nggak ada bukunya ini. Melalui apa? Membaca soal pakai HP juga dicari. Oh iya. Oke. Sudah download buku yang kelas 9 yang elektronik itu? Sudah? Oke, nah bisa juga dicari melalui situ. Ya, garisnya jangan double-double ya. Berarti tersisa 2 kelompok. Pahit gimana? Dikit lagi. Dikit lagi. Nggak apa-apa. Oke, ini sebentar lagi presentasi kelompok. Kalau 3 menit berarti 6 kelompok 18 menit ya. Nanti singkat aja ya. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Nanti kelompok pertama tadi, ini yang duluan tadi ya? Oh, Samunta yang duluan tadi, oke. Baru Kayumo tadi yang angkat tangannya. Oh iya. Baru ketiga tadi Atang Pait. Keempat kelompok Lombok. Oh, kelompok Pait juga sudah selesai. Oke, bagus. Dipersiapkan. Siapa nanti yang maju? Siapa? Farhan sama Ibra. Oh, Farhan sama Ibra. Oke, sudah siap? Ya, kata-katanya diatur supaya nanti sampai depan. Yang ini siapa yang maju? Biar Ibu tandain. Irfan sama Salman. Irfan sama Salman. Ini tadi Ibra sama kelompok Semuntai. Siapa yang maju? Dan Anafi. Oke, Azwan dan Anafi. Kelompok Atang Pait? Oh iya, tadi Rizwar sama Ferry. Siapkan ya. Kelompok Lombok? Oke, Hamka
dan Dio. Mana nih Lombok? Hamka dan Dio. Sudah? Nanti siapa kira-kira yang presentasi? Oh, saya dan Jija. Saya cari saya. Saya nggak ada ini berarti. Siapa? Oke. Udah? Udah selesai? Oke. Oke, untuk kegiatan pengerjaan LKPD sudah selesai. Oke. Karena ini tadi sudah ada beberapa yang tunjuk tangan untuk presentasi, berarti kita mulai ya. Yang presentasi pertama itu tadi yang pertama kali angkat tangan. Ya. Oke. Jadi tadi yang pertama kali angkat tangan siapa? Nah, ini sudah ada ibu catatannya, ya. Oke, kita persilahkan untuk kelompok semuntai. Silahkan maju ke depan. Oke. Di sebelah sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Semuntai. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang membahas LKPD fungsi kuadrat. Perkenalkan, nama saya Azwan Syahri Rahman dan rekan saya Muhammad Anafigani, serta rekan saya di sana yaitu Malika Ramadhani, Aprilia Azarima Arnelita, dan juga Nidari Afkarina. Beginilah hasil dari kerja kelompok kami. Hasil kami menyatakan bahwa dari aktivitas 1 sampai dengan 4, gambar yang berbentuk garis lengkung yaitu 2 dan 4. Hal ini dikarenakan fungsinya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Untuk aktivitas 7 sampai dengan 12 seperti ini gambarnya. Hasil kerja kelompok kami juga menyatakan bahwa kesamaan yang ada pada aktivitas 7 sampai dengan 12 yaitu semua gambar grafiknya berbentuk garis lengkung karena semua fungsi memiliki pangkat variabel tertinggi yaitu 2. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok Semuntai. Oke, terima kasih. Pegang aja dulu nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk kelompok Semuntai. Ya, bagus sekali penjelasannya. Oke, untuk berikutnya kelompok siapa tadi ya? Oke, kita lanjut ke kelompok Atang Pait. Ya. Nah, Atang Pait silahkan maju ke depan. Oke, silahkan. Oke, ini mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Atang Pait ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwar Pamisa Putra dan teman saya Peri Armanda Padli. Dan rekan saya yang lainnya Abdurrahman Hanif, Dinda Dian Puspitasari, dan Putri Anur. Oke, langsung saja ke intinya. Bisa dilihat dari aktivitas 1 sampai 4 yang membentuk garis lengkung yaitu 2 dan 4 karena pangkat variabel yaitu 2. Dan bisa dilihat dari aktivitas 7 sampai 12 terdapat kesamaan gambar yaitu berupa garis melengkung. Karena semua fx sama-sama memiliki x kuadrat. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk kelompok Atang Pait ya. Oke, bagus keberaniannya sudah bisa berani maju tampil ke depan. Oke, berikutnya ke kelompok Lombok. Ya. Kelompok Lombok dipersilahkan. Oke, ini mic-nya. Siapa yang pegang? Audio. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami LKPD tentang fungsi kuadrat. Dari aktivitas 1 sampai 4, gambar yang berupa garis lengkung adalah 2 dan 4 karena pangkat variabelnya adalah 2. Dari aktivitas 7 sampai dengan 12, kesamaan gambar yang kami temui yaitu gambar yang dihasilkan sama-sama melengkung karena semua fungsinya berpangkat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Lombok. Oke. Terima kasih kelompok Lombok, dipersilakan duduk kembali ya. Oke. Lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok Kayungo. Mana Kayungo? Oh, depan. Iya, oke. Kepada kelompok Kayungo dipersilahkan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kayungo ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya bernama Alvito Kezadianova dan teman saya Irfan Muzakir, dan kelompok kami selainnya Kesya Wasifauza, Sarinda, dan Salman Al-Farizi. Langsung saja ke pembahasannya. Dari aktivitas 2 sampai 4 yang membentuk melengkung dan pangkatnya 2. Aktivitas 6 karena fungsi kuadratnya berpangkat 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai kelompok Kayungo ya. Kenapa? Ada yang kurang? Ada yang kurang? Mau diulang boleh? Oh, sudah cukup. Oke, cukup dari kelompok Kayungo ya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Kayungo. Oke, terima kasih. Berikutnya kita lanjut ke kelompok Pait. Ya, kelompok Pait. Silahkan Farhan dan Ibra. Oke, silahkan maju. Yang pegang mic siapa? Farhan. Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu Pait. Dari aktivitas 5, pertanyaannya perhatikan dengan teliti gambar-gambar pertanyaan aktivitas 1 sampai dengan 4. Manakah dari gambar fungsi tersebut yang membentuk garis lengkung? Dari diskusi kelompok kami, aktivitas 2 dan 4 membentuk garis lengkung dan sama-sama memiliki X pangkat 2. Di aktivitas 6, berikan alasan mengapa gambar fungsi tersebut membentuk garis lengkung. Gambar lengkungan yang terbentuk dari grafik fungsi kuadrat disebut parabola. Jika kita menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus, maka kita akan mendapatkan kurva parabola. Pada aktivitas 13, gambar dari aktivitas 13, 5 sampai 12 sama-sama melengkung.
Selanjutnya aktivitas 14, mengapa terdapat kesamaan dan dari hasil gambar fungsi kuadrat tersebut karena sama-sama memiliki sifat parabola. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, wah mantap. Oke, terima kasih atas aplaus yang sudah diberikan untuk kelompok PAID. Terima kasih kelompok PAID. Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir ya. Kelompok Krayan. Oke, perwakilan kelompok Krayan dipersilahkan maju ke depan. Oh, sumringah sudah Saskia. Oke. Siapa yang pegang mic? Oke, Aziza, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Krayan yang beranggotakan saya sendiri dan Aziza Nur Aini dan rekan saya Saskia dan dua teman saya Tiara dan Bayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi kuadrat. Aktivitas 1 sampai dengan 4 yang membentuk garis lengkung yaitu 2 dan 4 karena gambarnya mempunyai garis lengkung yang sama dan mempunyai pangkat 2. Aktivitas 7 sampai dengan 12 berbentuk garis lengkung karena semua fungsi variabelnya punya pangkat 2. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Krayan. Oke, kasih aplaus lagi untuk kita semua. Ya. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan presentasi sudah selesai ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan kembali ya. Nah, tadi Ibu melihat beberapa kesalahan penyebutan. Coba minta tolong dari Aziza, yang paling terakhir itu apa? Aktivitas ke-14 ya rasanya. Nah, coba disebutkan. 13, oke 13. 7 sampai dengan 12 berbentuk garis lengkung karena semua fungsi variabelnya punya pangkat 2. Oke ya. Untuk semua aktivitas 7 dan sampai aktivitas berapa tadi? 12. Nah, itu semuanya mempunyai bentuk lengkungan. Ya, betul atau gimana? Grafiknya semuanya berbentuk melengkung ya. Kenapa berbentuk melengkung? Karena semua fungsi yang diberikan memiliki variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 2. Ya, jadi mungkin seperti itu nanti penulisannya ya. Oke. Untuk keseluruhan, Ibu lihat tadi dari kelompok PAID sampai ke kelompok Krayan. Ya, Ibu mau nanya dulu ke kalian. Ada perbedaan enggak atau ada pertanyaan enggak dari hasil presentasi teman-temannya? Ada? Ada yang berbeda enggak? Ada. Oke, coba Ibnu, berbedanya di mana? Dari penjelasan kelompok kami, menggunakan sifat-sifat parabola, dan sedangkan dari kelompok lain menggunakan sifat-sifat lain. Oke, ada yang menggunakan penjelasan menggunakan sifat-sifat parabola. Nah, sebenarnya untuk sifat-sifat parabola itu akan kita jelaskan lebih rinci di pertemuan berikutnya. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus tadi ternyata kelompok PAID sudah lebih dahulu nih. Ya, sudah punya ancang-ancang bahwa grafik fungsi yang terbentuk tadi dipengaruhi oleh sifat-sifat parabola, ya nggak apa-apa ya, jadi bagus ya. Tapi secara keseluruhan dari gambar yang teman-teman kalian sampaikan ada perbedaan tidak? Atau sama semua? Ya, oke. Untuk aktivitas, sebentar Ibu kembali ke sini. Aktivitas 1 gambarnya berbentuk apa tadi?
Berbentuk garis atau lengkung? Aktivitas 2 melengkung. Aktivitas ketiga kayak gimana? Kayak itu ya, kayak bukan zigzag, kayak jalan yang berkelok gitu ya. Ya. Aktivitas keempat melengkung. Jadi ternyata kalau kita mau menjawab aktivitas 5, manakah yang membentuk garis lengkung adalah aktivitas 2 dan 4. Mengapa? Karena karena mempunyai apa? Oke. Variabel. Jadi fungsinya mempunyai variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 2 ya. Berikutnya aktivitas 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Nah, pertanyaannya di sini, apakah ada kesamaan? Apa kesamaannya tadi? Sama-sama. Oke, sama-sama melengkung. Kalau Ibu tanya sekarang, ada perbedaannya enggak? Dari gambar aktivitas 7 sampai 12. Ada perbedaannya enggak? Ada. Oke, apa perbedaannya? Oke, ternyata menurut Azwan, kelompok Azwan atau mungkin kelompok yang lain juga ya, dari aktivitas 7 dan sampai 12 gambarnya sama-sama melengkung, tetapi ada perbedaannya dari bentuk lengkungannya. Ada yang bentuk lengkungannya terbuka seperti orang senyum seperti ini ya. Ada yang terbukanya ke bawah seperti ini, seperti orang yang lagi sedih. Ada yang suka sedih? Jadi banyak-banyak senang ya, banyak-banyak happy ya. Jadi perbedaannya ada di situ. Ada yang bentuk lengkungannya seperti ini dan ada yang terbuka ke bawah ya itu. Nah, kenapa terdapat kesamaan seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok Aziza tadi perwakilan ya. Karena semua semua fungsi apa? Nah, semua fungsi kuadrat dari aktivitas 7 sampai aktivitas ke-12 itu mempunyai bentuk fungsi dengan variabel dan pangkat tertingginya yaitu 2 ya. Nah, itu adalah hasil pekerjaan kalian. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa dipahami? Oke, berarti kira-kira tujuan pembelajarannya tercapai enggak? Oke, yang pertama sudah bisa enggak membedakan mana sih yang grafik fungsi, mana yang bukan? Bisa. Jadi kalau grafik fungsi bagaimana? Berbentuk garis lengkung. Terus kalau dilihat dari fungsi kuadratnya kayak mana? Fungsi kuadratnya mempunyai Oke ya. Dan juga kalian kemudian bisa membuat sketsa tadi. Ya, nah itu. Nah berikutnya presentasi kelompok sudah. Nah sekarang masuk kepada tahap kesimpulan. Ya, nah kira-kira dari hasil kita tadi bekerja dari awal sampai sekarang, adakah yang bisa menyimpulkan? Nah, kira-kira siapa yang bisa? Oke, Azwan, nih coba. Oke, silakan. Bentuk dari grafik fungsi kuadrat adalah garis melengkung. Oke, betul sekali. Bentuk grafik fungsi kuadrat bentuknya bukan lurus, bukan berkelok-kelok, tetapi bentuknya melengkung ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk Azwan. Oke. Ada lagi? Oke, April. Dari kelompok yang sama ini. Oke, silahkan. Garis lengkung yang terbentuk oleh fungsi kuadrat ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Gimana? Betul tadi ya? Ya. Jadi ternyata dari aktivitas yang sudah kalian kerjakan bahwa bentuk grafik fungsi tadi ada yang melengkung apa tadi April? Terbuka. Terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Itu yang tadi kita ilustrasikan seperti orang yang garis bibir yang sedang senyum dan garis bibir yang sedang sedih ya. Oke, Ibu mau satu lagi nih, kan sudah 2 nih. Satu lagi siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, di depan. Oke, Ananda Ibnu dipersilahkan. Bentuk fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Sudah? Oke.
menurut Ananda Ibnu, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dilihat dari mana? Ya, kita lihat dari aktivitas secara keseluruhan. Ternyata grafik-grafik yang melengkung itu bentuknya, bentuk fungsinya adalah ada pangkat 2-nya, ada x-nya, dan ada c-nya. Sehingga terbentuklah kesimpulan bentuk umumnya ax pangkat 2 ditambah bx ditambah C, ya. Oke, bagus sekali untuk Ibnu. Kasih applause untuk ketiga temannya tadi. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran sudah hampir selesai. Tetapi tidaklah afdol ya, tidaklah lengkap rasanya mengerjakan tanpa Ibu tahu hasil dari kalian secara mandiri ya. Silakan keluarkan handphonenya kembali ya. Nah, kita akan mulai, bukan kita, kalian akan Ibu berikan tugas mandiri ya. Tugas mandiri yaitu mengerjakan soal. Nah, Ibu kasih linknya. Bentar. Tunggu ya sebentar ya. Nah, ini soalnya nanti ada 4 buah soal, pilihan berbentuk pilihan ganda. Kalian bisa kerjakan menggunakan aplikasi Quizzes. Ibu kasih linknya sebentar di WA group. Sebentar. Jadi ini totalnya ada 29 siswa ya. Nah, ini Ibu kopikan dulu linknya. Atau boleh langsung klik quizzes.com, nanti masukin kode 719074. Nah, silahkan klik link yang ada di grup kelas ya, di grup matematika. Nah, silahkan masuk. Oke, sudah 4 yang masuk ke dalam. Oke, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, 22. Nah, sudah 23 orang ini. Oke, lanjut. 25, masih kurang 4. 4 orang lagi sebelum kita mulai. Waktu pengerjaan kurang lebih 5 menit ya. Soalnya pilihan ganda, insya Allah tidak susah. Yang penting kalian bisa paham. Yang penting kalian paham ya. Masih kurang 4 ini ayo. Siapa yang belum masuk? Apa ada kendala? Oke, 3 lagi. 3 lagi. Oke, kita tunggu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari sekarang, 5 menit dari sekarang. Nah, 5, 4, 3, 2, 1, silahkan. Oke, dari sini Ibu bisa melihat pelan-pelan Rifa. Oke, bagus Davinza, Keisha. Wah, bagus sekali Hamka, Zaka. Oke. Ibu senang melihat ijo-ijo kalau di sini ya.
Wah, Zaka luar biasa. Nah, nanti hasilnya akan terlihat di layar, ya. Tadi mati lampu sebentar rasanya. Oke, untuk sementara Jaka memimpin. Wah, disusul sama Azwan. Oke, kalian bisa melihat tampilannya di depan. Alhamdulillah Ibu melihat adanya peningkatan dari hasil awal tadi, pretest tadi, ya, dari beberapa siswa. Sebentar ini masih belum terlalu terlihat. Oke. Oke, baru 47%. 46. 5 menit, berarti kurang lebih 2 menit lagi ya. Sudah selesai tapi Hanafi. Udah. Oke, dikit lagi itu. Siapa yang ada di posisi pertama? Siapa? Wah, mana orangnya? Wah, ya Allah. Oke. Masih terbuka kesempatan, siapa tahu ada yang lainnya. Siapa tahu ada yang bisa menyalip Jaka dan Azwan. Ya. Oke, cukup ya? Sudah 5 menit. Nah, selesai. Oke. Oke, waktu sudah selesai. Nah, jadi tadi dari hasil yang tadi, Ibu lihat ada 2 siswa yang dapat nilai sempurna. Coba angkat berdiri, boleh berdiri. Coba yang dapat nilai sempurna. Yang pertama Ananda Jaka dan Ananda Azwa. Oke, kasih aplaus dulu untuk kedua temannya. Oke. Oke, duduk kembali. Untuk yang lain nggak apa-apa ya. Nanti bisa dicoba di penilaian berikutnya. Oke, ya. Nah, untuk materi berikutnya, oh ya, sebelum masih ke materi berikutnya, Ibu mau kasih penghargaan dulu untuk kelompok yang Ibu lihat tadi paling cepat pengerjaannya, terus penjelasan di depannya juga rinci. Ya, kira-kira kelompok siapa? Kelompok Semuntai. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok Semuntai. Oke, bagus sekali ya, dipertahankan. Untuk kelompok yang lain, nah usahakan nanti untuk pertemuan berikutnya kurang lebih seperti itu. Diperbaiki, ditingkatkan lagi ya. Oke? Oke? Nah, ini materi kita untuk pertemuan berikutnya ya. Yaitu menganalisis. Nah, ini tadi kaitannya dengan yang disampaikan Ibnu tadi ya. Terkait sifat-sifat parabola. Jadi akan kita analisis nanti. Nah, karena Ibnu sama kelompok ini, kelompok PAI sudah punya bekal berarti ya. Akan menganalisis bentuk dari grafik fungsi jika dikaitkan dengan konstanta dari suku-sukunya. Ya. Oke, nah ini tadi untuk kelompok Semuntai. Selamat untuk kelompok Semuntai. Ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan untuk pada hari ini kita cukupkan ya.
Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian tetap membawa handphone ya yang disertai paket data ya. Kenapa? Karena kalian akan bekerja kelompok kembali dengan materi yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Nah, kelompoknya apakah sama dengan kelompok yang seperti ini? Tidak ya, akan Ibu acak kembali. Tujuannya apa? Tujuannya kalian nanti nggak hanya diskusi sama ini aja, enggak. Jadi berpindah-pindah ke kelompok yang lain ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasama kalian hari ini, untuk keaktifan kalian hari ini ya. Semoga ilmu yang sudah kalian peroleh pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk orang lain ya. Akhir kata, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah, alhamdulillah. Oke, sebelum itu mari kita berdoa ya. Kita berdoa karena ini sudah mau pulang, kita berdoa. Jadi silakan ketua kelas pimpin berdoa. Ketua kelasnya tadi ada? Oh, ada. Oke, pimpin berdoa dulu. Oke, kalau pulang yang bawa kendaraan sendiri hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Oke, terima kasih untuk kalian hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.